hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mengajak kita belajar tentang teka-teki dari Ratu Negeri Seba yang ditujukan kepada Salomo. Ceritanya ini ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 dan 2 Tawari pasal 9 ayat 1 sampai 12. Saya coba baca kisahnya bagi kita ya. Sebagian ayat saya baca, nanti bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Nah, untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar untuk mengetahui, mengintip kira-kira apa sih teka-teki yang disampaikan oleh Ratu Negeri Seba ini kepada Raja Salomo. Di video-video saya sebelumnya saya sudah coba ungkap tentang ratu ini. Ratu ini mungkin seorang yang berasal dari Mesir, atau mungkin dari Ethiopia, atau mungkin dari Arabia. Beberapa sarjana menyetujui bahwa dia dari negeri selatan dan dia datang kepada Salomo dengan ujian teka-teki itu berhubung dengan nama Tuhan. Dan ada juga misi lain yang mau disampaikan di dalam kunjungan itu, bahwa mereka mau menjalin hubungan perdagangan. Ada juga catatan-catatan sejarah di luar kitab suci yang mengemukakan bahwa perjalanan Ratu Negeri Seba ke tempat Salomo itu kira-kira 2.500 km. Dan nama Ratu Seba ini sering disebut sebagai Bilqis. Ya, namanya Bilqis. Dia disebut sebagai Ratu Negeri Seba atau Ratu Negeri Yamen. Disebut juga Ratu dari Selatan. Yang mau kita bahas sekarang kira-kira apa teka-tekinya dan apa makna rohaninya yang mau saya sampaikan sebagai pesan bagi kita. Nah, memang teka-teki ini kita tidak bisa temukan di dalam kitab suci, namun tradisi-tradisi yang mungkin dapat dipercaya. Teka-teki ini telah memberikan inspirasi kepada kita untuk masa kini. Nah, setidaknya ada 4 teka-teki atau pertanyaan yang disampaikan oleh Ratu Negeri Seba ini. Ya, teka-teki yang pertama adalah ratu itu memperlihatkan 2 pot bunga untuk menunjukkan yang mana yang asli dan yang mana yang tiruan. Nah, jadi ada yang asli alamiah, bunga asli, tumbuhan asli, ada yang bunga tiruan, di mana Salomo tidak boleh beranjak dari tempat kursi tahtanya. Jadi apakah dia bisa membedakan atau tidak? Apakah dia punya hikmat atau tidak? Lalu kemudian Salomo menyuruh para pegawainya untuk memasukkan lebah datang ke istananya. Kemudian lebah-lebah itu menghinggapi bunga-bunga yang asli tumbuhan itu. Itulah jawaban Raja Salomo, yaitu bahwa adalah bunga yang dihinggapi oleh lebah-lebah itu. Itu teka-teki yang pertama. Kemudian teka-teki yang kedua, dia menantang raja untuk memasukkan suatu benang pada permata tanpa harus meninggalkan kursi tahtanya. Kemudian Raja Salomo menyuruh para pegawainya untuk memasukkan ulat, lalu menggiring ulat itu sampai dia membawa benang itu masuk ke lubang permata yang dikehendaki oleh Ratu Negeri Seba. Itu artinya dia bisa menjawab tantangan itu. Kemudian teka-teki atau tantangan atau pertanyaan yang ketiga adalah dia serahkan suatu cawan supaya diisi dengan air, di mana air itu tidak berasal dari langit dan juga tidak berasal dari bumi. Bagaimana caranya? Apakah Salomo mampu mengisi air tanpa berasal dari langit
atau dari bumi. Kemudian Raja Salomo menjawab tantangan itu dengan menyuruh para pegawainya mengambil kuda, melarikan kuda itu sampai kuda itu keringat. Dan keringat dari kuda itu dikumpulkan dalam suatu wadah, lalu kemudian dibawa kepada raja, kemudian dituangkan pada suatu cawan yang telah disediakan oleh Ratu Negeri Seba itu. Akhirnya jawaban itu, tantangan itu terjawab. Kemudian yang terakhir, dia tunjukkan beberapa anak perempuan dan anak laki-laki dengan memakai baju yang sama. Apakah Salomo bisa membedakan yang mana yang laki-laki dan yang mana yang perempuan? Kemudian Salomo, untuk menjawab tantangan dan teka-teki ini, Salomo menyuruh para pegawainya untuk menyediakan tempat-tempat minum di suatu tempat. Kemudian dia menyuruh anak-anak itu untuk meminumnya. Lalu kemudian dari cara mereka meminum, kemudian Salomo mengetahui dan bisa membedakan yang mana yang laki-laki dan yang mana yang perempuan. Karena kebiasaan laki-laki, sebelum dia minum, dia sisihkan lengan bajunya terlebih dahulu. Dan itu yang terjadi kebiasaan pada waktu itu, sehingga tantangan yang keempat itu bisa. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa ini adalah sumber yang bisa dipercaya, yang mana ini ada sumbernya dari buku Bible Answers for 1000 Difficult Questions, ya, ditulis oleh Josh Sandison dan staff. Jadi, apa nilai rohani? Apa pesan yang mau saya bagikan buat kita dengan teka-teki ini? Saya mau sampaikan pada kita bahwa Salomo adalah orang yang paling berhikmat yang disebutkan di dalam Alkitab. Jadi dia mendapat hikmat karena memintanya dari Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita diperkenankan untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Meminta bijaksana dari Tuhan. Sehingga kita bisa memecahkan suatu masalah dalam kehidupan kita. Dan bijaksana itu bisa kita pakai untuk memasmurkan nama Tuhan. Dan bijaksana itu bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Jadi pesannya, hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk memecahkan suatu masalah bagi kemuliaan Tuhan, untuk menolong orang lain, memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita tahu bahwa Salomo ketika berhadapan dengan dua orang perempuan yang mempersoalkan tentang anak yang sudah dibelah, yang sudah dimakan. Dan dia menyuruh para pegawainya untuk membelah anak itu. Tetapi pada akhirnya ibu kandung dari si anak itu diketahui melalui cara yang Salomo buat. Lalu kemudian juga bahwa kita senantiasa perlu meminta hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat daripada Tuhan itu sangat menolong kita dan membawa kemuliaan bagi namanya. Biarlah hidup kita ini terus memuliakan Tuhan melalui hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Hidup hasratku, rinduku